kabar ya? Barusan telepon katanya paling 1 menit lagi. 1 menit lagi. Iya. Macet pasti kan? Kena macet. Jakarta nggak pernah nggak macet, Pak. Jadi kalau macet biasa. Saya sapa pemirsa dulu ya, Pak ya. Silakan Mbaknya. Apa kabar pemirsa? Senang rasanya saya Yulia Rahman Aditya kembali menemani Anda selama 30 menit ke depan. Tentunya di program kesehatan dari Poliklinik GR Setra dan Laboratorium Avicenna dalam acara Cafe Sehat, tempat berkumpulnya orang mencari solusi kesehatan. Dan di depan saya ini sudah ada Bapak yang ganteng, Bapak Insinyur Hasan Harahap. Beliau ini adalah pimpinan GR Setra sekaligus pengembang formula medis Persia yang diprakasai oleh Dr. Ibnu Sina dari bukunya yang berjudul Al-Qanun fi At-Tips. Waduh Pak, saya selalu bangga deh kalau udah berdampingan dengan Bapak begini. Karena banyak sekali manfaat dan ilmu-ilmu yang nggak pernah saya dapatin sebelumnya, Pak. Makasih Mbak Kayak ya. saya bangga juga nih punya kafe didatangi oleh orang-orang yang hebat. Dan hari ini kita akan membahas tentang ini ya Pak ya, kanker prostat ya. Iya, Tentang kanker prostat. Cuma mungkin ntar kita lebih serunya, lebih membahas lebih dalamnya ketika Dokter Rais datang kali ya. Ya, sambil menunggu Dokter Hadi juga. Iya betul, Dokter Ya. Hadi ya, Ketua ID Cimahi ya. Nanti juga akan ke sini ya. Iya. Aduh luar biasa nih kafe saya datangin oleh orang-orang hebat. Kita ke sana Pak, kita ngobrol dulu yuk. Iya. Maaf nih, Nah ini yang ditunggu Aduh, macet datang di jalan. akhirnya. Tapi aku belum telat kan ikut obrolan kita. Belum telat. Kalau telat push up ya. Kabar Mbak. Baik. Aduh Pak, aduh. Ya, ini tangannya. kan Harus buat aku Dokter yang Rais. bawa. Oh, Sehat Pak. Sehat. yuk langsung yuk. Silakan. Duduk, yuk, silakan. Perjalanannya jauh ya. Wah jauh Mbak. Macet ya pasti ya. Nggak lagi-lagi deh. Enggak lagi jauh dong. lagi. Kafe Macetnya, kalau macetnya sini sehat, memang ambil iya, ya. siap. Dan untuk pemirsa di rumah jangan kemana-mana, kita lihat tayangan yang berikut ini ya. Apa kabar dok? Selamat Ya, sore. baik. Iya. Iya. Saya dari GR Setra dok. Oh, iya. Saya mau nanya tentang masalah penyakit kanker prostat dok. Oke. Ya. Sambil kita jalan-jalan. Iya. Kanker prostat itu biasanya mencakup apa aja dok biasanya? Oh iya, jadi begini untuk kanker prostat sendiri itu sebetulnya penyakit keganasan pada pria yang biasanya mulai banyak pada dekade 5, jadi sekitar umur 50-an. Dok, biasanya prostat itu disebabkan karena apa dok? Untuk kanker prostat sendiri penyebabnya ada berbagai teori, jadi nutrisi misalkan ya, jadi diet yang tinggi lemak hewani merupakan salah satu penyebab. Untuk pengobatannya sendiri di rumah sakit itu biasa yang dilakukan apa dok? Pada stadium-stadium awal terapi pembedahan masih merupakan pilihan utama, dikombinasi dengan terapi hormonal ataupun kemoterapi. GR Setra Canon Medicine Indonesia yang menggunakan pengobatan tanpa sistem operasi itu. Iya. Bagaimana pendapat dokter tentang pengobatan Canon Medicine itu dok? Ya, jadi untuk kasus-kasus keganasan terutama yang stadium lanjut, saya memberikan apresiasi dan dukungan untuk upaya-upaya yang bisa membantu pasien untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Oke. Terima kasih dok ya. Terima kasih, Oke, sama-sama. sama-sama. Ya. Laboratorium Klinik Avicenna merupakan salah satu divisi dari 3 divisi yang ada di GR Setra. Pemeriksaan laboratorium merupakan pemeriksaan yang diperlukan untuk menegakkan diagnosa, mengetahui keadaan terkini pasien, maupun untuk penelatarasanaan seorang pasien. Pemeriksaan ini juga dapat digunakan untuk pemantauan pengobatan dari seorang pasien. Misalnya pada kelainan prostat, maka akan dilakukan pemeriksaan laboratorium tanda kelainan prostat yang sesuai dengan keadaan pasien. Laboratorium Klinik Avicenna melayani pemeriksaan dari seluruh kalangan, baik dari pasien GR Setra, Divisi Medis Timur dan Barat, rujukan dokter lainnya, maupun masyarakat umum yang membutuhkan pemeriksaan laboratorium. Saya Dr. Susanti, spesialis patologi klinik. Nah Pak, untuk Pak Hasan nih, kalau gejalanya sendiri kanker prostat itu gimana tuh Pak? Gejala awal biasanya begini. Kencing nggak bisa langsung sekaligus. Oh jadi agak tersendat gitu ya? Tersendat, sedikit, sakit. Oh. Terus seperti itu. Terus penurunan berat badan. Drastis? Ya, Penurunannya drastis ya? yang paling fatal susah tidur, istirahat. Itu karena apa? Hormonal atau? Mungkin dari penurunan berat badan juga bisa. Yang jelas ini menderita sekali yang terkena kanker prostat atau sel prostat yang bermasalah. Sangat sulit tidur. Biasanya usia berapa sih Pak kalau yang terkena kanker prostat itu?
Kalau kita lihat usia sebenarnya rata-rata ya sekitar 30 tahun ke atas. 30 tahun ke atas. Ya. Aduh, untung saya masih 17 tahun. Oh gitu ya. Terus kayak gitu dari makanan atau gimana terjadinya kanker prostat itu? Sebenarnya sampai detik ini penyebab dari kanker atau tumor itu kan masih belum diketahui secara pasti, ya kan Pak? Ya Mbak. Jadi sebenarnya untuk prostat sendiri ada yang mengatakan faktor dari akrinogenik ya, misalnya sering merokok dan sebagainya. Tapi setelah diteliti lebih lanjut, itu yang ada 2 faktor utama yang menyebabkan seseorang bisa kena kanker prostat. Yang pertama itu faktor usia, oke. Yang kedua itu hormon. Oh gitu. Nah terus kalau misalkan nih tadi Pak Hasan itu bilang ya pipisnya agak sakit, tersendat-sendat, kok gejalanya hampir sama kayak ginjal ya? Jadi yang terkena kanker prostat ini sering bermasalah dengan sering mengikuti penyakit gula ini. Penyakit gula yang Ya, sering mengikuti si kanker pasti. prostat ini. Ya, ini yang paling secara data yang kita lihat di pasien kita yang datang, begitu terkena positif prostat, gula juga mengikuti. Oh gitu. Ya. Nah terus untuk pengobatannya ya dari GR Setra sendiri ya, Ya. dari medis Persianya itu sama nggak cara pengobatan penanggulangannya? Mungkin secara medis konvensional bisa sama humas kita, Dr. Rais bisa Oh, lebih iya. detail. Tapi saya minum dulu Mbak ya. Oh iya, aduh, tuh kan, beneran haus nih. saya tuh selalu excited gitu loh dengan pertanyaan-pertanyaan. Jadi itu pertanyaan pribadi sebenarnya ya. Jangan lupa nawarin ya. Ya, nanti kita akan lanjutkan lagi ya pembicaraannya lebih lanjut lagi. Dan kita jangan kemana-mana pemirsa, akan kembali lagi setelah yang satu ini. Efek samping yang sifatnya negatif itu kecil sekali kemungkinan. Yang penting dosis pemberian yang sangat tepat sesuai diagnosis. Nah, sekarang kita coba membahas kanker prostat. Apa solusi yang diberikan oleh pihak GR Setra kepada pasiennya? Anda bisa melihat bahan yang kami buat ini dari tumbuhan, dari serangga, dari hewani, mineral, dan lain-lain. Ya, kita sudah melihat kandungan bahan kimia secara organik, senyawa kimia ataupun zat yang ada pada bahan-bahan yang kita gunakan. Nah, sekarang kita bicara dengan formula. Di sini kita bisa melihat bahan yang kami gunakan, yang kami ciptakan sesuai dengan The Books of Canon Medicine untuk mereka yang terkena kanker prostat. Demikianlah penjelasan dari GR Setra, Canon Medicine Indonesia. Nah, untuk pengobatan kanker prostat itu kan sebenarnya semua pengobatan itu ada 3 faktor. Pertama dari pasiennya, kedua dari pengobatannya, ya kan? Ketiga dari dari stadium penyakitnya sendiri gitu. Nah, untuk yang bisa dioperasi itu hanya yang stadium-stadium awal, Mbak, di mana belum ada metastase ke tempat lain. Itu aman dioperasi. Tapi kalau untuk yang stadium lebih lanjut, di mana nggak mungkin diangkat karena udah menyebar ke tulang, Udah menyebar ke kemana-mana mana-mana, gitu itu ya. baru ditempuh jalan kemo atau radiasi. Itu pasti kan efek sampingnya luar biasa ya kalau yang udah namanya kemo ya. obat, efek sampingnya ya tentu saja luar biasa. Nah kalau secara medis Persia sendiri menangani penyakit kanker prostat ini gimana tuh? Nah, yang jelas kalau secara medis Persia itu nggak disodorin pisau. Nggak ada pisau ya, dan itu sangat mengerikan sekali kan? Ya, seperti itu juga. Jadi sistem pengobatannya sangat nyaman, sangat nyaman. Pertama kita melihat diagnosa dulu. Sudah pasti ya diagnosa ya. Ya, sebenarnya saya katakan tujuan dari medis Barat dan medis Persia itu sama, memberikan yang terbaik kepada pasien. Keinginan pasien seperti apa? Boleh nggak dioperasi? Kita harus melihat dulu namanya perhitungan dari RMA. Dia mendapat oksigen yang berlebih. Itu akan terjadi kebalikan yang sehat menjadi tidak sehat. Iya. Bisa nggak dipastikan nggak ada Iya. oksigen yang masuk? Betul. Ini masalahnya. Sehingga begitu masuk pisau, oksigen masuk, messenger acid akan sekian kali kecepatannya. Aduh ngeri ya. Ya, oke lah yang benjol, yang berubah, itu bisa kita operasi. Tapi kalau seperti kanker darah, yang Iya. dioperasi apanya? Iya betul, kanker darah. Bingung ya yang dioperasi apanya ya. Ya, ini masalah baru ya. Oke,
kita selesaikan dulu dengan perhitungan sistem. Yang mana nih yang membuat si sel prostat ini yang sudah berubah? Iya. Apakah memang di sel prostatnya kah atau di tempat lain? Tapi kalau dia terjadi infeksi, biasanya di tempat itu. Langsung di tempat itunya ya? Iya. Tapi sebelumnya kita bangun imun dulu. Dibangun imunnya? Ya, imunnya kalau sudah normal, kalau sudah pada batas yang wajar, baru kita tembak dengan formula. Apa sih formula itu? Seperti apa formula itu? Saya sudah menjelaskan sebelumnya juga, bahwa formula itu bukanlah suatu vitamin. Kebanyakan itu dibuat dari serangga yang sifatnya racun ya, tapi sudah melalui penguburan katalis. Sehingga Penguburan aman. maksudnya penguburan gimana tuh? Nah, si bahan ini kita masukkan dulu ke dalam tanah, kedalaman sekian meter. Sesudah sekian bulan, ada perhitungannya. Oh, iya. Nah, sesuai dengan The Books of Canon Medicine, kita nggak bisa sembarang. Dan bahan apapun yang kita gunakan, itu semuanya melalui buku panduan yang kita pegang. The Books of Canon Medicine, yang dikarang oleh Dr. Ibnu Sina, seperti itu. Barulah bisa kita perhitungkan, sekian hari bisa kita putus. Iya, betul. Rumit ya sebenarnya ya, tapi emang efeknya luar biasa ya. Ya. Ada efek sampingnya nggak? Kalau kemo udah jelas ya ada efek samping ya dari kemo itu sendiri. Tapi kalau formula ini ada efek sampingnya nggak? Efek samping yang sifatnya negatif itu kecil sekali kemungkinan. Yang penting dosis pemberian yang sangat tepat sesuai diagnosis. Makanya si pasien kita tekan sebelum kita beri obat, sebelum dia berobat atau terapi di medis Persia, kita harus komitmen dulu nih. Anda bisa disiplin nggak? Karena kalau tidak disiplin juga nggak akan ada hasilnya ya. Ya, percuma kalau tidak ada disiplin dengan obat atau diagnosa asal gitu ya. Saya minta parameter ini melalui dokter ini umpamanya yang kita butuhkan. Iya. Barulah kita tembak lagi formula untuk memutus inti sel kanker. Dan kita periksa melalui laboratorium yang kita miliki atau imunologi untuk khusus tumor marker sudah normal. Oke. Barulah ada perawatan. Perawatan ini agak lama. Perawatannya sendiri lama ya. Ya, apalagi sudah terjadi kerusakan ya ataupun metastase ke tempat lain. Ini kan namanya kanker itu terjadi keropos ya. Iya, betul. Nah, kalau GR Setranya sendiri itu menanganinya itu dengan cara seperti apa tuh? Kalau di Setra ini Mbak, saya bisa bilang itu seperti one stop klinik ya Mbak ya. Kenapa bilang begitu? Karena kita punya 3 divisi. Divisi pertama nih, divisi medis Persia. Itu mengkhususkan diri untuk menangani penyakit-penyakit seperti kanker, diabetes, ginjal, dan lain-lain. Nah, divisi 2, medis barat, ini terdiri dari dokter umum, dokter spesialis, itu mengatasi penyakit-penyakit yang kita udah tahu, sama-sama tahu ya Mbak ya. Nah, mereka berdua ini disokong oleh satu laboratorium. Fungsinya, selain membantu diagnosis, dia juga sebagai tolak ukur untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari pengobatan yang dilakukan oleh kedua divisi. Itu komplit kan Mbak? Lengkap sekali GR Setra itu ya, betul-betul luar biasa, jadi one stop klinik. Iya Mbak. Itu alamatnya di Bandung ya? Oh iya Mbak, jadi kalau kita pengen tahu nih informasi lebih lanjut, Wah, ini dokter yang ditunggu. Ntar kita lanjutkan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. gimana perjalanannya Dok? Apa kabar, Alhamdulillah Dokter Hadi? lancar. Sehat, Dokter Hadi? Alhamdulillah sehat. Silakan duduk. Iya, iya. Terima kasih Bapak. Iya. Saya ke perpustakaan dulu. Iya. Curiga nih kayaknya ini Dokter Hadi telat nih. Kayaknya diantar sama siapa nih ya? Cantik bener ya. Mahasiswa saya. Oh, mahasiswa. Aduh, Mantan yuk. saya habis mirip. Oh iya. Kebetulan yang habis skripsi mengenai Batra juga. Oh, gitu. Tugas akhir. Oh, tugas akhir. Silakan duduk, Dokter. Makasih, Mas. Dokter Rais memberitahu dulu alamat GR Setranya di mana. Mungkin juga pemirsa di rumah pengen tahu ya alamat GR Setra itu di mana. Oke pemirsa, kalau ingin tahu informasi lebih lanjut tentang GR Setra, datang aja langsung ke Bandung. Tepatnya alamatnya di Jalan Tubagus Ismail 7, nomor 21, Dago, Bandung. Atau bagi yang ingin menelpon juga bisa di nomor telepon 022 253 1000. Pemirsa jangan kemana-mana, setelah yang satu ini kita akan kembali lagi. Nanti kalau Anda sudah jadi dokter, jangan a priori kepada pengobatan tradisional. Bermanfaat itu, ya bermanfaat. Jadi berdampingan lah, saling menghormati, saling mendukung, Saling begitu kan, mengisi. saling belajar, saling mengisi.
Pemirsa, saat ini saya sudah berada di depan rumah Bapak Andi, seorang pasien kanker prostat. Mari kita temui beliau. Hei, Pak Dokter Bang, silakan masuk. Terima kasih Pak, terima kasih. Apa kabar Pak Andi? Baik-baik aja. Maaf, bener ya Bapak didiagnosa kanker prostat? Iya, Kapan Bapak? tahun 2009. Tahun 2000, awal tahun 2009. Iya, ya. Pertama kali saya prostat itu 2005. Kemudian saya harus dioperasi. Dioperasi? Iya, 3 tahun kemudian, tahun 2009, Iya. kamu lagi. Kemudian? Nah, saya dioperasi lagi. Dioperasi lagi kedua. Saya dari ada kabar, katanya kata anak-anak saya mau dibawa ke GR. Ya, saya dibawa ke GR. Nah, setelah itu saya diobati. Ya, Berapa lama berobat? kalau nggak salah 1 bulan. 1 bulan? Iya. Yang Bapak rasakan setelah berobat? Ya, alhamdulillah agak mendingan gitu. Tidak pakai kateter lagi? Enggak, sampai sekarang nggak pakai kateter lagi. Buang air kecilnya sudah lancar? Udah, sekarang buang airnya lancar. Terima kasih Bapak. Iya. Dok, kita lagi bicara masalah kanker prostat ya. Dokter kan sebagai ketua ID di Cimahi. Iya. Nah, kanker prostat sendiri itu seperti apa sih di Indonesia ini? Iya, ada 2 macam pembesaran yang tidak ganas, ya, yang namanya BPH, benign prostate hypertrophy. Ya. Ganggu juga sih kalau pipis sulit dan sebagainya. Iya. Sebenarnya setiap kanker itu sebenarnya kalau terdeteksi dini bisa diobati sebetulnya ya. Iya. Hanya sayangnya oleh karena tidak sakit kan, biasanya 99,9% datang terlambat meskipun Terlambat, mereka ya. itu orang-orang yang berpendidikan Iya. tinggi. Mungkin karena waktu sibuk Betul, segala dan macam tidak ya. sakit memang. Gejalanya mirip-mirip pembesaran prostat. Ternyata setelah dilakukan lab dan sebagainya, di biopsi ganas. Nah ini masalahnya. Biasanya kalau udah ganas, terlambat juga mereka. Jadi praktis tidak terobati lah kira-kira begitu. Meskipun dengan pisau. Iya. Begitu betul. kan? Tadi saya katakan bahwa Mengerikan sekali ya kalau bilang dengan pisau 2 kali loh hari ini aku dengar dengan pisau. saya katakan yang paling baik seperti menurut medis ya. Iya. Kanker itu adalah dengan pisau menurut medis kan begitu kan. Nah, kalau kita bicara masalah menurut medis, keberadaannya Poliklinik GR Setra ini Ya. dengan adanya Medis Persia nih ya, dokter sebagai ketua ID, itu bagaimana? Nah tuh? itu ceritanya. Kalau sudah terlambat kan medis angkat tangan kan begitu kan. Meskipun dikasih kemoterapi apa segala macam lah ya, yang menyiksa sekali pada akhirnya toh meninggal juga, begitu kan? Dokter Hadi udah sangat berpengalaman ya, tapi saya deg-degan loh dok dengernya. Nah, bagaimana keberadaan GRC tadi kan ditanyakan. Iya, betul. Menurut Undang-Undang Kesehatan yang paling baru, Iya. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Pasal 101. Saya bacakan ya. Oh, Nah, silakan. Wah, ini tambah lagi nih ilmunya buat saya secara pribadi. Pasal-pasalan nih Mbak. Iya. Pasal 101. Masyarakat diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengolah, memproduksi, mengedarkan, mengembangkan, meningkatkan, dan menggunakan obat tradisional yang dapat dipertanggungjawabkan manfaat dan keamanannya. Perlu saya tambahkan, obat tradisional dari Pak Hasan ini kan ala Ibnu Sina. Boleh. Ya. Di Indonesia kan bukan hanya lokal namanya jamu kan Iya, begitu kan? betul. Ada lagi yang dari Cina Iya. ya dilaksanakan Sinse. Kemudian ada yang dilaksanakan dari Pakistan namanya tabib kan kira-kira Iya, begitu. betul. Kembali bagaimana dari bahasanya silakan aja undang-undang membolehkan ya. Jadi antara konvensional yang dilaksanakan oleh para dokter, kemudian yang yang tradisional, ayolah berdampingan. Betul. Kan Tujuannya begitu. satu Ada soalnya. kekurangannya masing-masing, ada kelebihannya kok. Iya. Kan iya. begitu kan? Oleh karena kenyataan fakta ya. Kan ada saja orang yang berobat ke dokter tidak Iya. sembuh. Iya. Ke tradisional sembuh kan begitu kan? Ada juga sebaliknya, ada yang ke tradisional tidak sembuh ke dokter sembuh. Iya. Ada yang ke dokter tidak sembuh ke tradisional ya tidak sembuh kan begitu. Artinya apa? Bahwa mengobati orang itu belum tentu dengan pendekatan ilmiah. Dan memang ternyata di Amerika diselidiki itu pengaruh dari sugesti, dari agama dan sebagai kepercayaan. Jadi tidak menutup kemungkinan kalau orangnya sudah hopeless,
tidak bisa diobati oleh dokter, saking percayanya begitu Iya. kan, jadi seboleh oleh yang tradisional bisa saja seperti itu. Iya, jadi yang penting sih tujuannya satu kan, Iya, iya, kita iya. ingin memberikan yang terbaik untuk si penderita Iya. penyakit itu. Dari GR Setra sendiri mungkin ada tambahan atau bagaimana? Ya kembali kepada pasiennya sendiri, Iya. tentu dia sudah merasakan bagaimana cara atau sistem terapi yang diberikan baik oleh tim medis ataupun secara medis Persia ataupun medis Barat konvensional, tentu dia lebih bisa merasakan. Terus kita lihat rata-rata yang terkena kanker prostat ya, Iya. seperti yang dibilang beliau sendiri, Iya. kalau kita sodorkan pisau atau operasi atau meja operasi dengan usia umpamanya 50 tahun ke 50 atas, tahun, iya. ini kan sangat sulit ya. Tambah stres yang ada ya. Ya, terus biayanya juga dok lumayan ya. Biayanya lumayan besar ya Biayanya, kalau udah biayanya. resikonya. Resiko yang untuk itu kan semuanya pertimbangannya harus matang mungkin ya. Iya, Seperti itu. Jadi tadi mengapa saya bacakan undang-undang ini? Iya. Oleh karena terus terang saja, Iya. para dokter juga barangkali belum begitu mengenal yang namanya obat tradisional, kan begitu kan? Mungkin malah kalau mereka mendengar kata-kata kaget juga mereka ya. Nah, ini undang-undang baru ya? Oh, iya baru. Baru ya? Undang-undang ini Karena baru karena- direvisi. Undang-undang ini sama. Sama ya? Sama. Isinya Karena Pak seperti Hadi juga mengajar hukum kesehatan. Iya. Saya Jadi- dosen hukum kesehatan ya di berbagai fakultas begitu. Bahkan di tempat lain barangkali belum diajarkan begitu. Jadi makanya paham betul ya ada Iya, jadi aturan-aturan. saya ajarkan ini apa namanya mengenai pengobatan tradisional supaya mereka tahu. Ya, dan saya pesankan pada para calon dokter, murid saya itu, nanti kalau Anda sudah jadi dokter, jangan a priori kepada pengobatan tradisional. Bermanfaat itu, ya bermanfaat. Jadi berdampingan lah, saling menghormati, saling mendukung, Saling begitu kan, mengisi. saling belajar, saling Iya. mengisi, Saling kira-kira mengisi. begitu. Tujuannya sama kan. Tujuannya Iya. sama, tujuannya satu, sembuh. Gitu. Iya. Apapun alasannya tujuannya satu, sembuh dan kembali bahagia bersama keluarga. Aduh luar biasa sekali, terima kasih loh Dokter Hadi, Dokter Rais dan juga Pak Hasan. Harus kesini lagi atau memang udahlah di sini aja jangan pulang-pulang, nemenin dia terus di sini. Karena seneng deh kalau udah kita ngumpul gini kita ngobrol banyak sekali manfaat dan ilmu yang nggak pernah ya dapat dari manapun. Ya, Sekali lagi terima kasih ya Iya, Dokter sama-sama. Hadi, Iya, Dokter sama-sama. Rais dan Pak Hasan. Iya, sama-sama. Pemirsa saksikan terus Cafe Sehat, tempat berkumpulnya orang mencari solusi kesehatan. Saya sangat bahagia sekali, tapi rasanya kita memang harus berpisah. Kita ketemu lagi, sampai jumpa.